Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, hidup ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita menghitung nikmat-nikmat dan rahmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitung rahmat dan nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, tidak akan terhingga. Artinya nikmat Allah ini tidak akan kita bisa hitung selama-lamanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kita diberikan kesempatan hidup ini, maka jadikanlah hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita semua, menjadi nasihat untuk kita semua. Kata beliau, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla hiramika. Gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kedua, gunakan sihataka qabla sakomika. Gunakan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Dan yang ketiga, gina aka qabla fakrika. Gunakan kekayaanmu sebelum datang masa kemiskinanmu. Dan yang keempat, faragoka qabla syughlika. Gunakan waktu kesempatanmu, waktu kosongmu sebelum datang masa kesibukanmu. Dan yang kelima adalah hayataka qabla mautika. Gunakan kehidupanmu sebelum datang masa kematianmu. 5 perkara tersebut sangat berharga untuk kita semua. Dikala masa muda, badan kita kuat, fisik kita kuat sehingga kita mampu melakukan beribadah dengan nyaman karena kita masih memiliki fisik yang kuat di masa muda. Begitupun kesehatan. Sebelum datang masa sakit, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaanmu, maka sedekahkan, infakkan, zakatkan harta yang kita miliki hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kemiskinan itu datang kepada kita. Dulu para sahabat Nabi, beliau pernah melakukan protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata salah satu sahabat Nabi? "Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa bersedekah sebagaimana sahabat-sahabatmu yang kaya raya bisa bersedekah, enak mendapatkan pahala sedekah. Sedangkan aku ingin bersedekah saja aku tidak bisa karena aku tidak memiliki harta, karena aku tidak memiliki kekayaan. Oleh karena itu bagaimana agar aku bisa bersedekah wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada sahabatnya, baca takbir, baca tahmid, baca tasbih, itu menjadi pahala sedekah untukmu. Lalu sahabat ini mengatakan kembali kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kaya ikut membaca takbir, ikut membaca tasbih, ikut membaca tahmid?" Kata Rasulullah, itu keuntungan bagi orang kaya. Oleh karena itu nikmat yang luar biasa bagi orang kaya. Sudah kaya di dunia, ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan waktu kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Waktu kosong kita gunakan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, yang kelima, kata baginda Rasul,
gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Karena kenapa? Jikalau kematian itu sudah datang kepada kita, maka kita tidak lagi bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal soleh tidak bisa lagi karena kematian sudah datang kepada kita. Karena ketika seseorang sudah meninggal dunia, yang berlaku pada orang yang sudah meninggal dunia hanyalah hisabun wala amalun. Hanya hisab yang berlaku pada orang yang meninggal dunia, tidak lagi amal, tidak lagi bisa dia beramal. Oleh karena itu penyesalan yang mendalam bagi orang-orang yang sudah masuk di alam kubur sekarang, ia minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kembali ke dunia ini, niscaya dia akan menjadi orang yang dermawan, orang yang sedekah. Fa'asaddaku wa akum minas solihin. Dia pasti bersedekah, pasti dia akan menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu, wahai sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin dan muslimat, kita harus pergunakan waktu kita di dunia ini tiada lain hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.